Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, saya Siti Latifah, Ketua Himpunan Alumni IPB DPD NTB. Jumlah alumni IPB yang berada di Nusa Tenggara Barat saat ini ada sekitar 300 orang yang bekerja dan berdomisili di Nusa Tenggara Barat ini. Dari 300, hampir 50% berkiprah di bidang pendidikan, terutama di pendidikan tinggi yang tersebar di berbagai universitas di Nusa Tenggara Barat seperti Universitas Mataram, UIN Mataram, Universitas Teknologi Sumbawa, dan di beberapa universitas swasta yang ada di NTB ini. Selain itu, alumni IPB tersebar di pemerintahan, khususnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan, dan kehutanan. Selebihnya, alumni IPB di NTB berkiprah di bidang wirausaha. Salah satu alumni Institut Pertanian Bogor yang berkiprah di bidang pendidikan adalah Profesor Dr. Insinyur Siti Hilyana yang saat ini menjadi wakil rektor bidang akademik di Universitas Mataram. Mari kita saksikan ceritanya di podcast kali ini. Baik para pemirsa, kami kali ini ingin mengutarakan kisah inspiratif alumni Institut Pertanian Bogor atau IPB yang biasa dikenal IPB, yang saat ini memilih untuk berkiprah di bidang akademik, dan beliau adalah alumni magister dan juga doktor. Kita perkenalkan dulu narasumber kita. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Ibu sebagai alumni S2 dan S3, bagaimana bidang apa yang digeluti untuk bisa belajar di IPB selama ini. Baik, terima kasih. Jadi saya sedikit flashback S1 saya di bidang sosial ekonomi di alumni Universitas Mataram. Lalu pada tahun 2006 itu ada rencana mau membuka program studi budidaya perairan tentunya. Pada saat itu apakah kita membuka MSP atau membuka program studi budidaya perairan, karena mengingat NTB ini punya potensi besar, dan ketika setiap dosen dari berbagai universitas datang, kenapa universitas belum tertarik untuk membuka bidang studi di bidang perikanan dan kelautan. Akhirnya kami pada tahun 1998 itu mencoba masuk ke IPB dan mengambil yang pertama kali kami ambil sebetulnya sosiologi waktu itu. Nah, tapi dalam perjalanan begitu kita kuliah umum, kok ini ada yang menarik sekali di bidang studi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, dan saat itu memang jumlah mahasiswa yang mendaftar dibanding rata-rata program studi yang lain cukup besar di situ. Nah, di kementerian sendiri sangat banyak meminta tenaga-tenaga alumni dari SPL kalau kita sebut di situ. Oleh karena itu saya mencoba pindah dari sosiologi ke program studi pengelolaan sumber daya pesisir dan alhamdulillah bisa dilaksanakan pada saat itu. Nah, setelah itu selesai itu saya mencoba lagi untuk tahun 2008 untuk melanjutkan program studi doktoralnya gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah bisa masuk dengan lancar lagi. Nah, karena kami melanjutkan di IPB di program studi, akhirnya dibukalah terrealisasi kita membuka program studi, tapi ketika kita berdiskusi dengan teman-teman yang alumni di bidang perikanan kelautan, maka pilihannya adalah budidaya saat itu. Tapi kan ada beberapa mata kuliah yang beririsan dengan apa yang kita pelajari juga di IPB, sehingga kami ya sudah kita membuka yang pertama program studi
budidaya perairan yang dalam belakangan 2019 mulai berkembang menjadi ada tambahan lagi program studi ilmu kelautan. Nah, kalau sejak tahun 2006 sampai tahun 2018 itu mengabdinya banyak di program studi budidaya perairan. Lalu setelah dibuka ilmu kelautan, sekarang ini home base-nya di ilmu kelautan, seperti itu. Berarti Ibu saat ini masih menggeluti bidang perikanan dan kelautan ya Bu ya? Betul. Jadi selain beraktivitas di dalam kampus, itu juga banyak sebagai anggota profesi, karena kan di bidang kelautan dan perikanan ini cukup tersedia lebar tempat belajar sebagai anggota profesi, lalu banyak sekali juga filantropi yang ada untuk bagaimana belajar mengembangkan komoditi di bidang perikanan kelautan. Dan saat ini kalau kita lihat sektor yang bisa mengungkit ekonomi NTB sebetulnya adalah sektor perikanan kelautan, mengingat 52% wilayah kita itu adalah perairan gitu. Nah, ini yang kita coba bagaimana pelajari terus gitu, tidak segan berdiskusi dengan berbagai pihak, ikut di anggota profesi di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Jadi dimanapun dibuka itu selalu ikut gitu, karena sepertinya haus untuk terus memperkaya diri, karena mengingat di S1-nya itu masuk ke sosial ekonomi. Jadi mengejar ketertinggalan di bidang perikanan itu kita mengambil langkah-langkah untuk terus berdiskusi banyak hal tentang perikanan dan kelautan, seperti itu. Alasan Ibu apa sih memilih melanjutkan studi S2 dan S3 di IPB gitu Bu? Kira-kira Ibu punya alasan apa gitu? Iya, saya melihat IPB itu sebuah lembaga yang dimana SDM-nya sangat tangguh gitu ya, terutama misalnya dosen-dosennya sangat open mind. Dan kalau kita lihat sebaran dosen-dosennya banyak juga alumni luar negeri yang tidak kalah berkualitas dengan yang memang di luar negeri gitu. Jadi saya pikir dengan saya kuliah ITB saya akan mendapatkan banyak hal gitu. Jadi dan terbukti ketika saya masuk di IPB banyak experience baru yang saya dapatkan. Jadi misalnya hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu sebagai mitra gitu. Jadi memudahkan kita dalam berkomunikasi. Lalu tidak pelit sama ilmu misalnya. Dimanapun kita bertemu selalu dibagi ilmu ketika kita membutuhkan itu. Misalnya kadang-kadang kita ada di kantin atau kita misalnya di perpustakaan ketemu dosen, kita bisa bertanya. Dan tidak cukup kita bertanya pada dosen kita yang mengajar dalam kelas, tapi ternyata mengajar di program studi lain pun bisa kita cari ilmu. Makanya saya kadang-kadang keliling itu kuliah. Saya kuliah di SPL, nanti kuliah juga di kehutanan kadang-kadang, lalu kuliah masih ke sosiologi. Jadi di mana-mana kita diberikan untuk ikut sit in. Nah, ini yang memperkaya kita. Jadi dari berbagai perspektif kita bisa melihat bagaimana nanti pengembangan sektor perikanan kelautan kan tidak cukup dengan dijawab satu perspektif saja gitu. Nah, dengan diberi ruang seperti itu, jadi kita akan bisa mengembangkan keilmuan yang tidak hanya kita dapatkan dalam kelas. Dan ini yang kita perjuangkan juga untuk di Universitas Mataram, bagaimana setiap dosen harus mulai terbuka bagi program studi lain gitu untuk diberikan sit in di dalam kelas, karena ini kan tentu akan meningkatkan kapasitas mahasiswa, dan tentu kita akan memiliki nilai lebih ketika kita sudah lulus dengan pola-pola seperti itu gitu. Kemudian kalau saya boleh tahu, motivasi terbesar Ibu kuliah di IPB itu apa Bu? Selain tadi mau membuka program studi ya Bu ya dan lain sebagainya. Betul. Karena itu tadi saya melihat IPB adalah tempat di mana orang-orang IPB itu tidak terlalu aristokrat gitu ya. Jadi open mind. Jadi itu tadi tidak pelit berbagi ilmu, karena sebelum saya kuliah di IPB itu saya mencoba keliling ke beberapa universitas sebetulnya. Ibu kan terlihat berbanding gitu ya. Betul. Jadi mencoba di berbagai lihat sebelum kita mendaftar, saya coba lihat ternyata pilihannya adalah IPB dengan berbagai pertimbangan tadi gitu. Di samping saya juga melihat
banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstra yang dilakukan oleh mahasiswa IPB gitu ya. Pertemuan-pertemuan ilmiah sangat banyak gitu. Saya melihat juga pada saat itu kita tidak cuma belajar di dalam kelas, tapi bagaimana misalnya di berbagai kota gitu, ketika ada berbicara tentang katakanlah pesisir dan laut itu, kami sering ke Jakarta, kita kirim ke Lampung, kirim ke berbagai daerah untuk terus berdiskusi masalah itu, dan itu salah satu kekuatan IPB saya pikir. Jadi membuka ruang yang sangat lebar bagi mahasiswanya untuk terus menggali itu. Jadi ya. pertemuan-pertemuan ilmiah itu menjadi nilai plus sekali bagi kami yang diterapkan di IPB seperti itu. Boleh nggak Ibu menceritakan bagaimana perjalanan Ibu hingga sekarang bisa menjadi Wakil Rektor 1 tentunya ya Bu ya? Ini kan satu pencapaian yang cukup luar biasa. Iya. Baik, jadi apa yang saya dapatkan IPB, saya melihat dari dosen-dosen IPB itu aktivitasnya sangat tinggi, bahkan sampai malam. Kadang-kadang saya bisa belajar banyak di perpustakaan pribadi masing-masing dosen gitu ya. Saya melihat bagaimana ruang-ruang itu diberikan sangat lebar buat kita mahasiswa gitu. Kadang-kadang diberikan kunci perpustakaannya, sehingga ketika saya lulus, saya mulai bilang saya ingin seperti dosen-dosen IPB seperti itu gitu. Ada hal yang berbeda yang saya dapatkan pada saat S1 misalnya. Kalau S1 mungkin masih ada jarak gitu misalnya dengan dosen dan semuanya, tapi ketika mungkin karena pendidikan orang dewasa juga ya, kita terapkan di S2, semakin S3 juga saya rasakan ini penting sekali saya bisa implementasikan di kampus saya gitu. Tapi pada saat itu ketika lulus S2, karena saya sudah mendapatkan, saya rasa cukup banyak belajar dari IPB bagaimana berinteraksi termasuk dengan berbagai filantropi, saya lakukan itu. Jadi saya masuk di berbagai forum-forum gitu, sering terlibat, lalu berinteraksi dengan banyak pihak, tidak dibatasi oleh kaum perguruan tinggi saja, tapi bagaimana di luar sana masih banyak yang menunggu, karena itu seperti doktrin yang diberikan oleh dosen bahwa nilaimu itu akan tergantung bukan pada gelarmu, tapi bagaimana kamu berbuat di luar sana. Dan itu yang saya masih ingat sampai sekarang, apa yang disampaikan oleh para guru-guru dulu di IPB, para pembimbing dan seterusnya. Jadi tidak cuma gelar yang kamu harus bawa, tapi bagaimana ilmu yang bermanfaat dan bagaimana kamu mengimplementasikannya di lapangan, itu yang paling penting, kata beliau-beliau itu. Jadi karena saya belajar lintas program studi di sana, jadi berbagai karakter dosen saya coba kawinkan gitu, dan rata-rata dosen IPB itu memberikan ruang bagi kita untuk berkembang lebih besar. Nah, sampai di sini saya banyak tadi masuk di berbagai aktivitas di luar kelas ya. Saya masuk ke setiap sudut pesisir, saya ikut bagaimana mendirikan anak pantai dan semuanya itu terkait dengan bidang keilmuan. Lalu setiap hari libur saya mencoba ikut menyadarkan masyarakat yang melakukan aktivitas yang merusak sumber daya misalnya seperti itu. Karena letak tantangan terbesar di bidang saya di pengelolaan sumber daya pesisir kan banyak masyarakat yang kurang pengetahuan di dalam pengelolaan sumber daya, sehingga itu waktu saya isi untuk itu. Nah, dalam perjalanan saya hampir sejak tahun 2003 kebetulan kan program-program pengembangan pesisir laut dan pulau-pulau kecil itu banyak sekali tersedia di tingkat nasional, dan implementasinya banyak di daerah kami, misalnya di NTB. Nah, saya sering terlibat di situ, dan bagusnya pelibatan alumninya oleh IPB itu sangat bagus gitu. Jadi ketika IPB turun mesti yang dicari mahasiswanya, alumninya. Ya, jadi kita diberi ruang untuk itu. Bahkan kadang-kadang para dosen-dosen kita yang dulu misalnya ditahu kita fokus misalnya ke mangrove, kami akan ke Balikpapan, ikut yuk ke Balikpapan, pertemuan di Balikpapan. Jadi itu ruang-ruang yang luar biasa diberikan oleh IPB itu. Jadi saya rasakan manfaat yang luar biasa sekali. Makanya alumni kami yang kami ajar, ketika dia bilang saya harus kemana Bu belajar, kalau mau mengikuti nih saran Ibu itu
IPB adalah salah satu pilihan yang bagus gitu. Karena kamu akan mendapatkan banyak hal. Tidak hanya di dalam kelas tapi justru experience di luar kelas akan banyak yang kita dapat gitu. Jadi tapi dalam waktu ini 2023 banyak mulai di luar kampus gitu setelah selesai waktu itu S2 ya. Lalu tahun 2023 ya ketika 20 tahun sudah banyak di luar, Pak Rektor mengatakan kampus memanggil untuk lebih fokus di dalam kampus gitu. Tadinya masih suka pemain outdoor, gitu tetapi karena kampus memanggil maka kita indoor. Tapi pengalaman-pengalaman di luar kampus itu ternyata besar sekali maknanya. Ketika kita melahirkan sebuah kebijakan, apalagi kan ada kebijakan Permendikbud yang sekarang itu letak bagaimana proporsi antara belajar di luar di dalam itu perlu kita kawinkan agar betul-betul terjawab persoalan masing-masing bidang studi itu. Ternyata ini manfaatnya gitu. Bekerja di luar lalu kita bekerja di dalam, kita bisa mengawinkan dan kita bisa implementasikan itu gitu. Luar biasa Ibu. Bisa mengawinkan antara implementasi pengalaman bekerja di luar dengan di dalam sekarang ini, Bu, ya. Karena kalau kita hanya bermain di dalam kampus, kita bisa mengeksplor. Bahkan pengembangan materi pelajaran dalam kampus pun agak kesulitan. Kita jadi pendek horizonnya, tapi begitu kita banyak di luar, justru ini yang terus menambah pengetahuan kita, lalu kita berbagi kepada mahasiswa. Makanya mahasiswa banyak sekali yang tertarik. Kalau begitu Bu, saya ingin ikut di bidang studi Ibu, sehingga saya bisa melihat dunia luar, dan jadi itu adalah salah satu mungkin praktik baiknya gitu ya, yang bisa kita tularkan kepada adik-adik mahasiswa sekarang gitu. Kan Ibu sering berkiprah di luar kampus tadinya, betul, Bu, ya. Betul. Pernah nggak terpikir oleh Ibu untuk memilih, kan sekarang Ibu memilih jalur akademis sebagai dosen dan juga sebagai wakil rektor. Pernah nggak Ibu berpikir untuk memilih jalur lain, misalnya bisnis atau apalah gitu di luar sana? Kebetulan kalau bisnis secara langsung kayaknya bukan talentnya gitu. Gitu. Iya. Jadi tetapi kebetulan mengajar juga konsep-konsep kewirausahaan itu kita pelajari terus, tapi bagaimana mengimplementasikannya kan sangat tergantung pada talent juga gitu. Jadi mungkin pilihannya bukan bisnis, memang pilihannya di dunia akademik, karena dari tahun 90 kan sudah masuk di dunia akademik. Hanya saja tadi perjalanan kuliah di IPB itu memberi ruang untuk bisa bekerja di banyak hal, dan yang kita dapatkan juga bekerja di luar sana, di luar kampus itu interaksi dengan berbagai kalangan itu sangat membuka ruang, sehingga kita merasakan kita bisa membedakan. Misalnya sekarang saya banyak sekali teman-teman birokrasi yang saya bisa aja, apa sih kendala-kendala di birokrasi dalam mengimplementasikan programnya. Misalnya saya makanya terlibat bagaimana di Bapeda untuk di daerah gitu ya, jadi menjadi tenaga yang menilai model-model perencanaan yang dilakukan di setiap kabupaten kota itu seperti apa sih di bidang pesisir dan ke laut, sudah tepat atau tidak gitu. Lalu misalnya di DKP sendiri kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor pengalaman-pengalaman kita, pandangan-pandangan kita gitu. Terus di PUPR berkaitan dengan tata ruang, berkaitan dengan RZWP 3K, jadi semua kita bisa masuk. Apalagi pada saat itu salah satu pembimbing saya kan Prof. Detrik Bengen ya. Pak Detrik, lalu ya? Iya, salah satunya yang sangat menginspirasi, lalu Pak Luki Adrianto, Pak Tridoyo Kusmasantu, Prof. Romin dan semuanya. Dan itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Dan saya melihatnya sepak terjangnya itu tidak cuma di dalam kampus, tapi bagaimana beliau itu betul-betul terbang di luar kampus gitu, memberikan keilmuannya. Nah, itu yang betul-betul saya sangat ingin sekali mengikuti hal yang sama, walaupun mungkin belum setinggi beliau-beliau itu, tapi paling tidak sebagai role model kita di dalam bekerja seperti itu. Selama kuliah di IPB,
apa hal yang paling berkesan? Apakah ada hal berkesan buat Ibu atau Tentu kalau kuliah tadi selain kita bisa mendapatkan banyak hal dari sisi keilmuan tadi, kita tidak dibatasi kan oleh satu program studi. Kita bisa masuk misalnya ke Prof. Ani Marduastuti belajar tentang burung misalnya, saya ke Pak Cecep belajar tentang mangrove, kehutanan dan semuanya saya bisa masuk ke setiap itu. Saya belajar ke sosiologi, itu bisa. Jadi itu sangat menarik sekali. Itu hal yang luar biasa. Kita saja berani membayar, misalnya ada pertemuan ilmiah, kita berani membayar, ini gratis semua. Jadi kita mendapatkan ilmu yang banyak. Lalu yang kedua, suasana akademik di IPB, akademik atmosfernya sangat bagus. Saya pikir saat itu saya membandingkan suasana di daerah dengan di IPB, wah ini itu harus diimplementasikan di ruang akademik seperti itu di kampus-kampus gitu. Cuma pada saat itu kan belum dalam penentu kebijakan, jadi sulit juga kita mengimplementasikan. Tapi mimpi-mimpi itu akan selalu ada gitu. Bagaimana melihat adik-adik mahasiswa IPB yang S1 berkelompok belajar gitu, tidak mengenal waktu, bisa sampai sore. Bahkan kalau kami dulu kegiatan kami cukup jam 2 kita sudah pulang karena waktu itu kan memang waktunya pendek. Nah, sementara di IPB itu sampai malam, bahkan LSI-nya terbuka sampai jam 9 malam. Ya. Jadi saya banyak menghabiskan waktu di LSI. Saya lihat juga, saya coba petakan, ternyata mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas yang lain juga mencari referensinya ke IPB gitu. Jadi membeli bukunya di IPB. Jadi saya juga punya kesempatan membeli buku-buku langka di IPB, lalu saya bawa pulang, saya jadikan sebagai perpustakaan untuk memperkaya teman-teman yang belum mendapatkan referensi seperti yang kita dapatkan di IPB gitu. Ada tempat lain Bu, spot favorit Ibu selain LSI? Saya senang dengan danau, saya senang dengan hutan. Danau LSI-nya? Iya, terus hutannya yang mana Bu? Arboretum? Hutannya yang arboretum. Saya senang. Jadi karena kalau kita dari kampus, dari rektorat, mau masuk ke perikanan kan harus melalui hutan, lalu ada danaunya. Nah, itu adalah situasi yang saya sangat sukai sekali, kecuali malam hari, karena kalau gelap jam 9 ya gelap gitu, saya paling pulangnya melalui jalur yang di kiri gitu, sehingga lebih aman gitu karena dan lebih terang juga gitu. Jadi itu adalah spot-spot yang sangat saya sukai di IPB itu, di hutannya gitu ya. Sama di danaunya. Punya kenangan khusus nggak Bu di danau? Sebetulnya kenangan khusus yaitu bersama teman-teman gitu, bisa berdiskusi sambil berjalan, banyak hal, apa sih rancangan yang harus kita angkat, apalagi kan dalam proses S2 S3 itu banyak sekali tugas-tugas mandiri yang tentu kita tidak bisa sendirian menyelesaikannya, tapi clue-cluenya gitu mempermudah kita dengan cara berinteraksi, kita ketemu dengan teman-teman yang lintas program studi. Jadi kesempatan di IPB itu saya pakai untuk betul-betul berinteraksi dengan berbagai bidang studi, sehingga sampai sekarang masih terhubung dengan teman dari kehutanan, dari perikanan sendiri, dari di perikanan ada ilmu kelautannya, ada PSP-nya, dari MSB semua. Jadi sangat banyak teman. Nah, ketika teman-teman pada datang ke sini, dosen-dosen datang ke UNRAM, selalu mencari dan wah ini kan sesuatu hal yang luar biasa yang saya dapatkan rezekinya ya. Itu salah satu keunggulan IPB di mana mengikat alumninya itu sangat bagus sekali. Dan ternyata sekarang kan ketika kita bicara tracer study mungkin akan lebih mudah kita melaksanakan dengan pola bagaimana mengikat alumni dalam satu emosi yang kuat gitu ya. Seperti itu. Dari tadi kita bicara mengenai spot Ibu favorit segala macam ya, terus kenangan Ibu, dan apakah dengan berkuliah di IPB itu bisa menunjang karir Ibu di UNRAM ini sebagai Wakil Rektor 1, dan bagaimana hubungan dan serta keterkaitannya gitu kira-kira Bu? Iya, saya pikir untuk bidang akademik kan tentu luas, tapi pola-pola yang diterapkan dalam menetapkan kebijakan model pembelajaran misalnya
itu yang bisa kita ambil tadi, keterbukaan misalnya dosen dengan mahasiswa gitu, ruang-ruang yang tidak terlalu sekat yang terlalu tinggi antar dosen dan mahasiswa, kita coba ternyata dengan pola-pola seperti itu apabila kita laksanakan akan lebih mudah bagi mahasiswa, tidak terlalu takut dengan dosennya, dia melihat kita sebagai mitra bukan sebagai bosi gitu, lebih mudah buat dia untuk belajar sehingga dia juga bisa bertanya kapan saja dan di mana saja. Tentu ada norma-norma yang dipegang gitu mahasiswa, tetapi pola yang diterapkan IPB antara dosen dan mahasiswa itu sangat bagus sekali menurut pandangan saya gitu. Kan ada beberapa teman-teman kadang-kadang mohon maaf di suatu universitas sendiri ketakutan itu masih ada antara dosen dan mahasiswa, sehingga kalau sudah ada gapnya terlalu tinggi sehingga dia tidak berani mengeksplor pandangan-pandangannya. Dan di IPB itu sangat terbuka. Misalnya kita mau menurut saya seperti ini Prof, diberikan kesempatan untuk gitu, dan saya pikir dengan pola-pola itu akan memberikan hasanah berpikir yang lebih luas bagi mahasiswanya gitu. Jadi kita ketemu misalnya tadi di kantin, di meja, atau ketemu di mana ketika kita papasan lalu kita bertanya, Prof seperti ini gimana, itu masih terbuka. Saya misalnya pergi ke Botani Square, saya ketemu di Starbucks dengan dosen, saya bisa berdiskusi tentang banyak hal gitu dengan dosen-dosennya gitu. Dan tidak harus dosen di bidang studi itu saya bisa berbicara, tapi dosen-dosen saya mahasiswa dari sini sangat terbuka, dan saya lihat sebagian besar dosen-dosen IPB melakukan itu. Mungkin itu adalah bekal yang diterima juga karena banyak berinteraksi, jadi lebih open mind bagi mahasiswanya gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas insight, ada masukan dan ceritanya mengenai bagaimana Ibu berkuliah di IPB dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, semoga ini bisa menginspirasi alumni yang lain mudah-mudahan, dan mahasiswa juga. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih, selamat sore.